Jen. Oh, cuma sudah kepotong yang isian. Ya, nanti teman-teman yang tidak bisa join, tolong disampaikan harap mengisi itu ya tadi di link Google Form maksimal hari Selasa pukul 23.59 WIB. Nanti saya woro-woro juga di grup. Nah, ini saya lanjutkan ke template ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan tentang teknis. Untuk pembayaran tadi ya, biasanya berapa? Coba nanti teman-teman cek di info KS. Bayaran nanti nggak apa-apa. Maksudnya nantinya itu eh, bagi teman-teman yang nanti lulus di semester 3,5 tahun atau semester 7 ini pastinya kan saat ujian kan pasti harus sudah lunas semua pembayaran itu. Jadi harap nanti yang saat mendekati ujian di semester 7 ini yang segera lulus ya segera harap melunasi. Yang nanti misalkan di semester 7 ini belum selesai tugas akhirnya, berarti kan harus KRS-an lagi di semester 8. Nah, saat KRS-an itu teman-teman segera membayar tagihan untuk skripsi tugas akhir itu. Ada di info KRS masing-masing. Gitu ya. Jadi eh, nanti saya kirim lagi linknya untuk link pembayaran tersendiri. Jadi teman-teman bayarnya tetap melalui apa namanya info KS itu melalui entah tapi kan rekeningnya kan pasti rekening Univ ya. Jadi tetap rekening Univ. Maksudnya adalah notanya pembayaran itu nanti teman-teman scan, kemudian nanti saya kirim link drive-nya, teman-teman bisa mengunggah di situ bukti pembayaran itu. Seperti itu. Baik dari entah nanti kan pembayaran bisa dalam bentuk bisa ketemu ke teller langsung ataukah bisa transfer kan juga bisa yang biasanya melalui di info KS itu. Nah, biasanya ada bukti pembayaran itu yang juga perlu dilampirkan oleh Prodi. Jadi itu nanti saja dulu nanti akan saya kirim linknya atau nanti saya tambahkan di Google Form itu di bagian bawah tapi tidak wajib untuk diisi sekarang. Jadi nanti kalau ada woro-woro dari Prodi segera untuk mengunggah bukti pembayarannya teman-teman bisa mengisi lagi di situ atau menambahkan tinggal di form terakhir. Biasanya kalau settingan di Google Form itu bisa edit, biasanya kan ada nanti coba saya cek di situ settingannya bisa edit kan berarti nggak perlu ngisi dari nol lagi yang isiannya itu, tinggal nanti menambahkan unggah scanan bukti pembayaran nanti di akhir. Nah, tapi pembayaran nggak wajib sekarang. Boleh nanti kalau yang lulus di semester 7 di akhir semester 7 nanti segera membayar. Atau yang tidak bisa lulus di semester 7 berarti kan nanti KRS-an lagi di semester 8. Nah, itu momen teman-teman saat membayar biaya tugas akhir. Oke ya, itu secara teknis. Kemudian saya coba share screen di pedoman. Pedoman ini mengikuti tahun yang sebelumnya. Ini tahun untuk angkatan 2020, 21, 2022 ini. Jadi sudah 3 angkatan. Berhubung belum ada yang terbaru, maka kita tetap menggunakan pedoman yang ini. Jadi template-nya itu sebenarnya adalah yang pertama proposal. Proposal yang kemudian ini yang reguler ya. Sebelum masuk ke reguler, saya sampaikan dulu yang COE. Kalau yang teman-teman COE nanti mengikuti kebijakan yang COE yang PIC-nya Bu Fani ya, itu kan sudah diinfokan di grup COE. Jadi ikuti saja di situ menggunakan template script planner. Oke, jadi teman-teman yang COE sementara abaikan informasi ini yang mau saya sampaikan ini. Ini berlaku untuk pedoman tugas akhir yang reguler. Jadi template reguler reguler itu adalah proposal. Ada ya pokoknya umumnya di atau nanti cek di situ ya. Kan ada cover kemudian nanti ada hal-hal lain misalkan bagian pendahuluan ada kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian masuk ke bagian isi itu ada pendahuluan yang isinya adalah latar belakang. Coba saya share ke bawah lagi. Jadi proposal dalam bentuk itu, pendahuluan, kemudian tujuan pustaka, kemudian metode, itu saat seminar proposal.
Kemudian nanti saat ujian, teman-teman tidak perlu menuliskan gambaran umum hasil pembahasan dalam bentuk panjang lebar. Setelah proposal, kemudian penelitian selesai, langsung teman-teman membuat dalam bentuk template artikel. Nah, artikel itu nanti dari proposal kemudian digabung dengan bentuk template artikel tersebut. Itu sudah dalam bentuk pengakuan dalam tugas akhir ini. Jadi template-nya bukan panjang lebar seperti eh, tahun-tahun sebelumnya. Kalau menurut saya malah lebih ringkas. Artinya pendalaman proposal yang kemudian teman-teman saat ujian akhir langsung membuat dalam bentuk artikel. Artikel itu bisa dalam bentuk submit ataukah dalam bentuk LOA ataukah publish tergantung nanti permintaan dosen juga boleh tapi minimal setidaknya sudah submit. Submit itu sudah bisa. Kalau jalurnya teman-teman menuliskan dalam bentuk proposal dulu. Jadi ada proposal, langsung ada artikel itu boleh teman-teman eh, cukup submit bisa melakukan ujian. Tapi kalau teman-teman dari awal itu tanpa membuat proposal, langsung membuat dalam bentuk artikel, itu nanti teman-teman syaratnya minimal adalah LOA, Letter of Acceptance, atau sudah diterima di dalam jurnal tertentu, meskipun belum publish. Itu eh, bisa membedakan ya dua dua hal ini ya. Kalau teman-teman intinya yang menyusun dari awal proposal, kemudian hasil pembahasannya dalam bentuk artikel itu tidak wajib sampai pada LOA. Cukup submit sudah boleh melakukan ujian. Yang versi yang kedua, tadi saya pertegas lagi, yang tanpa menulis proposal. Jadi mulai dari awal langsung menulis artikel itu syaratnya adalah LOA, Letter of Acceptance. Ada dua tipe ini. Tipe yang berikutnya lagi bisa saja dalam bentuk konversi dari prestasi. Misalkan nanti teman-teman ada yang lolos misalnya tahun lalu itu PKM, contohnya Kak Zizi, Rafani Ziana, itu lolos PKM AI yang mana penulisannya dalam bentuk artikel, itu bisa diakui untuk konversi ke skripsi. Artikelnya sudah pastinya kalau di PKM itu diminta luarannya juga, jadi sudah dalam bentuk LOA dan sudah publish juga dan itu bisa dikonversi. Atau contohnya lagi misalkan Rafidan sama Malik itu kan bisa lolos sampai ke Pimnasnya P2MW atau istilahnya KMI. Itu bisa dikonversi dengan proses berwirausahanya itu dijadikan dalam bentuk portofolio yang kemudian itu portofolio itu adalah pengakuan dari tugas akhir bahwasanya dia sudah lolos sampai level Pimnasnya P2MW. Ada versi lain. Yang keempat adalah versi kewirausahaan dengan omset kurang lebih 250 juta kalau kok saya lupa ya 250 juta. Ini beberapa ada yang konversi dari angkatan ke angkatan ada. Kalau yang eh, 2000 kemarin siapa itu saya lupa. Fareka, Fareka. Nah, ini 2020. Fareka ini punya usaha jasa potret. Dia omsetnya kalau nggak salah kemarin kurang lebih 400 juta dalam setahun. Nah, itu bisa dikonversi ke dalam skripsi. Jadi penulisan portofolionya itu dalam bentuk usaha dia. Jadi sebenarnya boleh usaha itu yang pertanian maupun non pertanian. Cuma levelnya kalau yang non pertanian itu omsetnya harus lebih besar. Kalau yang di agrokompleks, usaha tentang pertanian, peternakan, perikanan itu hmm, saya lupa ya, 200 kalau nggak salah. Nanti coba saya cek kembali di panduannya. 200 juta. Kalau yang non pertanian itu 250 juta, ada selisih 50 juta di situ. Jadi di angkatan sebelum-sebelumnya ada beberapa. Ya nggak banyak, tapi setidaknya Agri ini konsisten. Ada setiap angkatan ada yang mengkonversi dari usahanya. Ada yang usaha itu
eh, kebutuhan, saya lupa apa namanya itu yang ada wadah ikan, kotak wadah ikan, bisnis itu dia. Itu omsetnya juga besar juga sampai 350 atau sampai sekitar 400-an. Itu juga ada yang konversi itu juga. Jadi ada juga yang usaha ayam petelur. Dia omsetnya ya kurang lebih 200 itu dan bisa memenuhi. Kalau yang agrokompleks kan bisa. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan ada usaha, segera laporkan, nanti bisa bimbingan dengan dosen. Tetap nanti diploting oleh dosen. Plotting dosennya nanti tetap bimbingan. Kalaupun ada usaha yang itu atau prestasi apa bisa dilaporkan dan itu bisa diakui sebagai tugas akhir. Gitu ya. Kemudian ini saya lanjutkan untuk template yang reguler. Saya kembali ke reguler. Yang eh, skripsi. Jadi ada level tugas akhir tidak hanya menerima skripsi saja. Jadi bisa konversi dari prestasi, bisa konversi dari kewirausahaan, dari konversi juga yang dari versi apa tadi? Jurnal, artikel langsung juga bisa. Atau versi yang script planner teman-teman yang COE itu juga diakui. Nah, ini yang perlu saya sampaikan adalah yang versi skripsi. Versi skripsi nanti teman-teman cek di situ ketentuannya dan seterusnya ada secara umum penulisannya, fontnya dan seterusnya. Saya masuk ke dalam pedoman yang agri. Sebentar. Agak lemot laptop saya. Nah, ini untuk proposal sosial humaniora karena di FPP itu kita sendiri yang sosial humaniora. Kalau yang di peternakan, agro, TP, kehutanan perikanan dia template-nya berbeda. Nanti dia eksak seperti ini. Bukan ini. Dia yang eksakta ini. Jadi beda. Cara perlakuan, cara menganalisis datanya juga berbeda. Ya kita ini sosial humaniora. Nah, kenapa kita berbeda bukan ASIN? Karena memang kita sosial humaniora itu cocoknya FIBA. Jadi itu alasan kenapa kita pakai FIBA A sendiri, sedangkan 5 prodi lainnya menggunakan ASIN. Nah, ini tentu template-nya berbeda. Nanti teman-teman cek, jangan sampai keliru. Ini untuk yang 5 prodi lainnya di FBP, proposal eksakta, kita di proposal sosial humaniora ini. Jadi ada halaman sampul, covernya itu ya, kemudian ya cover, kemudian halaman sampul, kemudian halaman persetujuan, daftar isi. Nanti template halaman persetujuan ada di bawahnya. Nanti teman-teman cek saja, sama dengan template di magang juga ada eh, lampirannya di paling bawah. Nanti cek ke bawah terus, scroll ke bawah nanti ada template halaman persetujuan. Ikuti saja sesuai template itu. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian pendahuluan isinya latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian di tinjauan pustaka, sebelum masuk ke landasan teori, ada penelitian terdahulu. Jadi teman-teman menuliskan eh, penelitian-penelitian yang sudah ada seperti apa. Ini biasanya ya tergantung dosen pembimbing nanti akan mengarahkan. Ada yang minta 10 artikel, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25. Ya tidak masalah. Bagi saya eh, yang terpenting untuk mencari penelitian terdahulu ini adalah kita akan mencari penelitian-penelitian sepa sehingga nanti kita bisa membandingkan oh cocoknya pakai metode ini atau misalkan yang lama metode A kita menggunakan metode B karena kasusnya berbeda hal ini seperti ini itu untuk menggali keunikan tadi. Jadi ada kebaruan yang pastinya teman-teman akan mendeteksi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian ada landasan teori, nanti saya jelaskan pendahuluan ya. Saya loncat dulu ke tinjauan pustaka. Di landasan teori ada sub-subbab nanti yang sesuai dengan apa namanya topik penelitian. Misalkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi misalkan, maka landasan teorinya tentang produksi. Ada teori apa saja di dalam produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi apa saja itu ada di dalam sub-subbab ini. Kemudian kerangka berpikir itu kerangka teoritis dari penelitian atau alur dari penelitian itu. Jadi biasanya gini, nih, kalau di dalam landasan teori, sorry sorry, tadi apa ya? Kerangka berpikir, saya nggak bingung.
Mana tadi? Ini kerangka berpikir ini nanti mulainya dari ada gap antara atau perbedaan antara realnya seperti apa di kondisi real, kemudian ada di teori seperti apa. Jadi nanti akan membandingkan karena penelitian itu kan berangkat dari fenomena, berangkat dari permasalahan. Jadi kondisi real di lapang dengan teori adakah gapnya? Nanti akan ketemu permasalahannya. Permasalahannya apa? Dari masalah ini nanti akan menjadi hal keunikan dari penelitian sehingga urgensi penelitian ini penting untuk dilakukan. Nanti untuk menyelesaikan masalah ini akan ditempuh menggunakan metode apa. Jadi di sini ada beberapa misalkan ditentukanlah tujuan-tujuan itu. Permasalahan apa sehingga perlu kita menyelesaikan atau memberikan solusi apa dengan ini nanti akan ada tujuan-tujuan dari tujuan itu diselesaikan dengan metode apa. Metode ini menggunakan metode apa, ini metode apa. Kemudian dari metode itu nanti teman-teman akan membreakdown ini nanti ada variabel-variabelnya yang akan dianalisis apa, ini menggunakan metode apa. Dari hasil itu nanti goalnya akan memperoleh harapan dari penelitian itu apa. Jadi goalnya atau harapan dari penelitian apa. Jadi kerangka berpikir itu adalah mulai dari nol kita merangkai penelitian itu penting dilakukan sampai pada nanti goalnya diperoleh apa. Di tengah-tengah ini adalah metodenya. Gitu. Jadi kerangka berpikir itu adalah serangkaian dari kita eh, cara berpikir untuk menentukan untuk melakukan penelitian ini. Seperti itu. Ini sekilas ya, nanti teman-teman bisa lanjut bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Selanjutnya, hipotesis ini eh, adalah di sini tulis tentatif. Kenapa? Ada tujuan yang perlu untuk dihipotesiskan, ada yang tidak perlu dihipotesiskan. Dalam hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, ada eh, komparatif, ada asosiatif. Kalau di cara berpikir statistik ya. Di deskriptif itu kan tujuannya misalkan, siapakah nama Anda? Berarti kan itu rumusan masalah ya. Dan tujuannya adalah mengetahui nama orang tersebut. Nah, mengetahui orang kan berarti mendeskripsikan saja tanpa melakukan pengujian. Berarti hipotesisnya nggak perlu ada hipotesis karena itu adalah mendeskripsikan saja. Berbeda dengan apakah orang A dan orang B ini berbeda, maka perlu dilakukan penelitian yang ada pengujian. Oh ternyata A ini lebih ini, yang B lebih ini. Sehingga itu bisa dilakukan menuliskan hipotesisnya. Itu dalam bentuk hipotesis komparatif. Sehingga nanti akan dituliskan hipotesisnya. Tujuan pertama, apakah rumusan masalahnya adalah apakah orang A dan orang B berbeda. Berarti diturunkan ke tujuan kan berarti menganalisis perbedaan orang A dan orang B. Menganalisis perbedaan orang A dan orang B. Yang contoh semacam ini bisa dituliskan hipotesisnya. Berarti hipotesisnya adalah diduga terdapat perbedaan antara A dan B. Atau misalkan diduga A lebih baik daripada B. Misalkan kita kan mau menganalisis itu misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada contoh kasus yang bisa kita hipotesiskan. Ada yang tidak bisa dihipotesiskan. Yang bentuk deskriptif semacam itu tidak perlu kita hipotesiskan. Yang bentuk komparatif atau pengujiannya yang asosiatif, asosiatif itu yang melakukan korelasi ataukah misalkan menganalisis pengaruh yang sebab akibat itu adalah asosiatif dan itu bisa kita tulis hipotesisnya. Ini serangkaian tinjauan pustaka ya. Oke. Kemudian eh, di metode, oke saya kembali ke pendahuluan dulu saja. Di pendahuluan itu ini tinjauan pustaka aman ya. Ini kan teman-teman hanya ibarat ini kalau menurut saya sih penting juga tapi tujuan pustaka ini menyesuaikan dari pendahuluan dari sorry apa namanya topik. Jadi nanti topik itu akan di breakdown landasan teorinya apa,
penelitian terdahulunya apa, tinggal dituliskan saja. Kerangka berpikir itu tadi, hipotesisnya seperti itu. Saya balik lagi ke pendahuluan. Ini penjelasan singkat saja, nanti lebih lanjut tetap di dosen pembimbing masing-masing. Biar teman-teman paham bagaimana menyusun form perencana penelitiannya itu. Latar belakang yang pertama. Latar belakang ini kita ada teori segitiga terbalik. Ini di alinea awal itu terkait gambaran umum. Jadi tentang nanti teman-teman menggambarkan fenomena yang terjadi secara umum, eh, kondisi di Indonesia seperti ini dengan sesuai topik. Misalkan topiknya tentang produksi eh, jagung nih misalnya. Jadi nanti akan menganalisis gambaran jagung di Indonesia seperti apa, kondisi produksinya seperti apa, konsumsinya seperti apa, sudah memenuhi atau tidak secara umum. Kemudian di alinea berikutnya, atau paragraf berikutnya atau baris berikutnya, itu nanti teman-teman akan mengklarifikasi, ada klarifikasi data-data terkait apa yang ditampilkan di gambaran umum tadi. Jadi eh, terkait misalkan data-data dari BPS tentang data produksi, tentang data konsumsi, itu teman-teman tampilkan di sini. Tentu teman-teman menyajikan secara menarik, tidak hanya dalam bentuk tabel. Kalau misalkan datanya sedikit ya boleh tabel. Kalau datanya banyak, kalau teman-teman masukkan ke dalam latar belakang juga nggak estetik, terlalu panjang tabelnya satu halaman masa tabel semua. Maka caranya ya dengan cara statistik kita perlu mengubah sajian data itu dalam bentuk grafik, data itu dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk histogram atau dalam bentuk scatter plot atau apa itu bebas. Nanti yang penting eh, in- intinya informatif. Orang membaca itu langsung tahu oh kondisinya seperti ini dari tahun ke tahun produksinya sekian, konsumsinya sekian nanti sehingga akan terlihat gapnya antara produksi dan konsumsi. Nah, dari sini dari gambaran umum kemudian ada apa istilahnya penguat data-data ya untuk memperkuat gambaran umum ini. Kemudian baru di alinea berikutnya adalah teman-teman perlu menuliskan permasalahan secara spesifik. Masalah. Lagi-lagi di situ ada masalah. Jadi penelitian memang intinya adalah kita ingin menyelesaikan masalah. Maka berangkatnya adalah dari masalah. Indonesia ini sangat banyak sekali masalah, jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk menulis penelitian. Jadi kemarin sempat ada apa namanya diundang Pak Brian itu juga eh, banyak sekali peneliti dari luar negeri itu ke Indonesia hanya untuk penelitian. Karena Indonesia itu adalah lumbung masalah di dunia. Salah satu lumbung masalah. Sehingga ya wajar peneliti itu akan mencari masalah yang skalanya internasional. Indonesia masuk skala internasional dalam hal masalah. Jadi jangan bangga sebenarnya prestasinya prestasi masalah. Dan masalah itu menjadi sumber untuk para peneliti untuk melakukan penelitian. Karena masalah itu adalah eh, berangkatnya suatu penelitian yang sangat menarik bisa dilakukan. Itu ya. Jadi teman-teman jangan bingung dari hal-hal terdekat kita itu bisa jadi penelitian. Jadi di sini adalah spesifikasi masalah. Jadi dari gambaran umum, pemaparan data, kemudian sajikan masalahnya secara spesifik yang mau diteliti apa. Dari masalah ini, kemudian teman-teman bisa melakukan membandingkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini. Meskipun di sini ada penelitian terdahulu, ini kalau nulisnya di sini ini penelitian terdahulu panjang lebar yang ada isinya mulai dari tujuan, metodenya, variabelnya apa, hasilnya apa. Tapi kalau di latar belakang itu singkat saja. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan tentang topik ini dilakukan oleh si A, si B, si C meneliti tentang apa. Singkat saja. Si C, si D, si E tentang ini, si F, si G, si H, maksudnya ini nama-nama orang ya. Tentang melakukan penelitian tentang ini. Jadi penelitian terdahulu dicantumkan. Kemudian nanti teman-teman akan memversuskan dengan penelitian teman-teman. Sedangkan penelitian ini akan menggali atau menganalisis atau akan meneliti tentang ini misalkan. Sehingga kita akan memversuskan penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya. Nanti akan ketemu gap.
Gapnya ini adalah perbedaan penelitian. Jadi perbedaan penelitian itu menjadi keunikan. Ini namanya state of the art atau keunikan dari penelitian. Jadi lanjut di alinea berikutnya, itu nanti akan ketemu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini seperti apa. Kemudian lanjut di alinea berikutnya, dari penelitian perbedaan penelitian ini menjadi urgent untuk dilakukan. Karena hal ini apa dan seterusnya itu ada alasannya di situ. Teman-teman perlu menuliskan. Jadi urgensi dari penelitian ini apa? Nanti perlu dituliskan di alinea berikutnya. Sampai nanti eh, goalnya harapan dari penelitian ini. Dirasa tadi penting, urgent untuk dilakukan penelitian, maka harapan dari penelitian ini apa? Nanti goalnya akan memperoleh apa? Dari ini latar belakang. Dari latar belakang nanti teman-teman bisa menarikkan ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah itu bisa biasanya dalam bentuk narasi yang kemudian di bawahnya ada bentuk pertanyaan. Itu boleh. Atau langsung dalam bentuk pertanyaan juga boleh, tidak ada masalah. Misalkan kebanyakan teman-teman langsung dalam bentuk perumusan masalah itu dalam bentuk tanya, tanda tanya. Eh, Tadi misalkan, apakah produksi dari tahun sekian sampai sekian meningkat? Itu dari rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah kita tarik ke dalam tujuan, dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan seperti itu tadi, apakah terdapat peningkatan produksi dari tahun sekian sampai sekian? Kemudian tujuannya ya berarti tinggal kita turunkan, menganalisis peningkatan produksi dari tahun sekian ke tahun sekian. Jadi dalam bentuk pernyataan, bukan dalam pertanyaan. Jadi bisa membedakan ya, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, yang kemudian dalam bentuk tujuan ini adalah pernyataan, menganalisis apa dan seterusnya. Yang mana nanti tujuan ini juga sinkron dengan hipotesis itu tadi. Hipotesis adalah jawaban sementara atas tujuan. Kemudian manfaat penelitian ya bisa dari sisi petani atau di sisi objek penelitian ya, dari sisi konsumen seperti apa, dari sisi pemerintah seperti apa, dari sisi peneliti, dari sisi akademisi nanti dijabarkan, boleh bebas. Kemudian satu, dua, oke. Kemudian metode, metode ini tentunya menjadi hal penting di dalam teman-teman menyusun kuesioner juga. Karena nanti akan menentukan desain penelitiannya seperti apa, jenis datanya, data sekunder, data primer atau apa, nanti dicantumkan. Jadi metode ini teman-teman jangan menuliskan teori-teori lagi. Jangan menuliskan tinjauan pustaka misalkan. Data primer adalah data yang diambil di lapang secara langsung dan seterusnya. Bukan penjelasan arti seperti itu. Semua orang sudah tahu, nggak perlu teman-teman jelaskan lagi. Jadi langsung menjelaskan data primer yang akan diambil adalah data A, data B, data C, data produksi, data apa. Diambil dari petani misalkan. Kemudian data primer tadi ya. Data sekundernya akan diambil dari data BPS tahun sekian sampai sekian, data apa, variabel apa saja yang nanti ada di situ itu nanti teman-teman cantumkan di dalam jenis data ini. Jadi langsung to the point, nggak perlu menjelaskan pengertian-pengertian lagi. Ini ya jadi catatan poin penting. Banyak sekali kakak tingkat kalian masih menjelaskan pengertian-pengertian lagi sudah tidak perlu. Semua orang sudah tahu, nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi langsung saja mencantumkan datanya apa saja yang dibutuhkan, data primer apa, data sekundernya apa. Waktu dan penelitian ini teman-teman cantumkan beserta alasannya. Kenapa memilih lokasi tersebut? Alasannya apa? Apa mendasari di Batu menjadi sumber jeruk siam misalkan. Alasannya apa dan seterusnya tampilkan di situ. Berdasarkan data-data bukan berdasarkan keinginan. Jadi alasan dalam menentukan waktu dan tempat ini bukan karena rumah saya asalnya di mana misalkan atau dekat rumah saya, itu bukan alasan yang ilmiah. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa yang tentunya ini dituntut untuk berpikir ilmiah, maka secara objektivitas itu penting, bukan berdasarkan subjektif kemauan diri sendiri. Karena ini lahan saya misalkan, itu alasan yang tidak ilmiah. Karena dekat dengan rumah saya, karena biar mudah saja. Nah, itu alasan yang tidak ilmiah. Jadi teman-teman penelitian itu berdasarkan dengan objektivitas yang harus teman-teman junjung tinggi. Jadi kalau misalkan kebutuhannya memang di Kalimantan misalkan ya sudah berarti waktu dan tempat yang cocok adalah di Kalimantan, bukan berdasarkan apa. Kalau misalkan mau di wilayah Jawa Timur misalkan di wilayah Malang misalkan ya sudah, cari permasalahan yang ada di Malang sehingga itu cocok untuk dilakukan di lokasinya di Malang misalkan seperti itu. Oke, kemudian
Teknik pengambilan sampelnya ini sudah ada di mata kuliah metode penelitian agribisnis MPA. Ada random sampling, ada stratified random sampling, ada purposive, ada accidental sampling, snowball dan seterusnya. Nanti ini seperti itu. Nanti teman-teman cara menentukan ada berapa responden, sorry, ada berapa populasi dan populasi nanti disampling jadi bentuk sampel itu dengan cocoknya metode. Jadi metode itu tidak sembarangan teman-teman pilih seenaknya, akan menyesuaikan kondisi, kondisi di lapang. Misalnya, semua kriteria dari random sampling kan semua memiliki hak untuk diwawancarai sehingga tidak ada ketentuan hal lebih detail misalkan. Sehingga nanti bisa menentukan misalnya dalam eh, populasi petani itu sama saja luas lahannya sehingga ditetapkan secara sistematik random sampling. Sehingga nanti tinggal di analisis atau dihitung dengan rumus-rumus itu. Kemudian misalkan ternyata kondisinya beda-beda. Ada yang luasan lahannya 1 sampai 5 hektar, ada yang 5 sampai 10, ada yang 10 sampai 15. Ini nggak adil kalau pengambilannya yang kecil semua misalkan di bawah 1 hektar semua misalkan, maka akan bias datanya. Nah, gimana yang bagi yang 10 hektar ke atas, 5 hektar ke atas dan seterusnya. Maka ini bisa kita lakukan dengan metode stratified random sampling. Jadi berbeda antara kriteria sistematik random sampling dengan stratified random sampling. Kalau stratified kan berarti teman-teman akan menstratakan. Strata yang lahan luasnya kecil, strata yang di atasnya lagi sampai strata yang sangat luas. Sehingga nanti di setiap strata itu akan ada rumus-rumus yang nanti akan diketahui eh, berkisar antara kurang dari 1 hektar berapa responden, antara 1 sampai 5 berapa responden, 5 sampai 10 berapa responden, sehingga adil. Nanti akan semua bentuk skala itu nanti akan terpenuhi. Jadi itu saya memberikan contoh gambaran bahwasanya satu metode teknik pengambilan sampel itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi di lapang seperti apa. Jadi tidak bisa kemudian seenaknya mengambil saja semuanya di random samplingkan atau semuanya dipurposifkan. Atas dasar apa kan seperti itu. Jadi perlu ada eh, menyesuaikan dengan kondisi di lapang seperti apa. Kemudian teknik pengumpulan data ini ada pengumpulan datanya melalui apa? Wawancara kah, melalui observasi atau melalui apa nanti teman-teman tuliskan. Metode analisis ini adalah metode yang teman-teman sesuaikan dengan tujuan. Misalkan ada 3 tujuan, maka nanti teman-teman harus secara spesifik tujuan satu metodenya apa, tujuan dua metodenya apa, tujuan tiga metodenya apa. Ini sudah ada di mata kuliah ekonometrika di analisis kuantitatif atau kualitatif itu ya. Kemudian ada di mata kuliah statistik itu kan bagaimana penyokong atau pendukung teman-teman melakukan penelitian. Nah, dengan menggunakan metode analisis data. Jadi banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan tentunya berdasarkan dengan kesesuaian kondisinya. Nanti lebih lanjut bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Kemudian definisi operasional itu adalah teman-teman mendefinisikan dari konsep terlebih dahulu. Misalkan produksi nih. Konsep produksi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa saja pupuk, tenaga kerja, dan seterusnya. Berarti kita breakdown itu konsepnya, teorinya, konsepnya, kemudian dari konsep itu bisa kita breakdown variabelnya. Berarti kan produksi variabel Y. X1-nya adalah pupuk, X2-nya adalah tenaga kerja, X3-nya adalah pestisida. Berarti sudah kita peroleh 4 variabel. Y, X1, X2, X3. Kita jelaskan X1, Y itu apa, produksi yang maknanya itu apa. Maknanya bukan penjelasan secara tinjauan pustaka, tapi narasi singkat menjelaskan bahwasannya maksud dari penelitian Y itu adalah apa, produksi padi misalkan. Langsung spesifik, produksi padi atau hasil panen padi pada satu musim misalkan. Gitu ya. Jadi penjelasannya adalah sesuai dengan penelitian itu. X1 apa, jelaskan X2-nya apa, X3-nya apa. Kemudian masuk ke dalam atau misalkan nanti X1 itu ada indikator lain. Berarti perlu di breakdown X1.1 itu apa, X1.2 itu apa, X1.3 itu apa. Jadi ada di definisi operasional itu adalah menjelaskan variabel-variabel itu dari breakdownan konsep. Kemudian di bawahnya pengukuran variabel. Pengukuran variabel itu
dari yang sudah teman-teman jabarkan di definisi operasional itu teman-teman apa namanya tuliskan pengukuran variabelnya apa. Misalkan produksi atau satuannya, bahasa mudahnya adalah satuannya. Produksi itu satuannya apa? Mau satuannya kilogram per apa? Kilogram per musim atau per apa per tahun atau per apa itu perlu penjabaran di situ. X satunya itu apa? Kilogram per musim juga sama misalkan. Kalau pestisida misalkan liter bukan kilogram. Ya cantumkan di situ satuannya apa per musim. Misalkan tenaga kerja berarti satuannya HOK misalkan atau HKSP atau apa nanti itu tergantung peneliti. Jadi perlu adanya pengukuran yang itu adalah satuannya itu perlu dijabarkan di dalam pengukuran variabel. Oke, ada pertanyaan dari proposal sementara itu. Kemudian setelah teman-teman seminar proposal dari hasil ini, oh, kok keluar sebentar. Sambil saya buka lagi PDF-nya, ada pertanyaan dari penyusunan proposal. Ini sekaligus briefing cara penulisan ya. Sebentar lagi paling maksimal setengah 12 selesai. 5 menit lagi lah ya. Rizal ada pertanyaan kayaknya. Resen. Silakan. Eh, Baik, Pak. Saya izin bertanya terkait Hmm? judul, Pak. Oh iya. Ini misal di judulnya ada keterangan lokasi, contoh misal kecamatan sama kabupaten, Hmm? itu harus dicantumin di judul apa nggak usah, Pak? Itu sebenarnya tergantung kondisi. Kalau misalkan eh karena berbicara dengan scoop ya. Kalau scoopnya misalnya terlalu sempit, misalkan di Kota Batu. Kota Batu kan sangat luas sekali pertaniannya ya, sehingga perlu teman-teman mencantumkan secara spesifik di topik penelitian itu spesifik desanya, kecamatannya, dan kotanya. Kalau misalkan dirasa teman-teman penelitian itu bisa mewakili dari Kota Batu, boleh secara PD untuk menuliskan penelitian ini, penelitian apa, misalnya topiknya tentang apa di Kota Batu. Jadi tidak spesifik menuliskan kecamatan, desa, kecamatan, langsung saja Kota Batu juga boleh, tapi itu sangat luas sekali cakupannya. Artinya cakupan Batu itu kan sangat luas, sehingga perlu kalau misalkan tidak bisa mewakili Kota Batu ya berarti teman-teman wajib untuk menuliskan kecamatan, desa, kecamatannya. Jadi perlu ada di situ. Kalau misalkan data sekunder nih, data sekundernya sudah jelas datanya adalah data Indonesia yang digunakan nih, berarti teman-teman bisa langsung mencantumkan di Indonesia. Seperti itu. Atau misalkan secara spesifik bukan berdasarkan wilayah tapi di perusahaan yang yang perusahaan satu dengan perusahaan lain variasinya sangat tinggi atau perbedaannya sangat tinggi, maka teman-teman wajib untuk menuliskan judul spesifik di studi kasus di lokasi tersebut, di PT ABC misalkan, di PT tersebut, di PT X misalkan. Jadi perlu ada menuliskan itu. Kecuali kalau misalkan satu perusahaan ini bisa mewakili siklus di Indonesia, sorry, bukan siklus, bisa mewakili kondisi atau gambaran di Indonesia secara keseluruhan. Teman-teman tanpa mencantumkan perusahaan itu, misalkan eh, analisis apa, manajemen apa tentang perusahaan makanan tradisional misalkan. Misalkan satu-satunya perusahaan yang besar tentang makanan tradisional itu ada di perusahaan X misalkan, itu bisa mewakili Indonesia ya nggak apa-apa. Berarti tanpa mencantumkan perusahaan itu nanti nama perusahaannya dicantumkan ke dalam metode di waktu dan tempat. Seperti itu Zal. Jadi tergantung kondisinya. Jadi kalau misalkan tidak bisa mau apa istilahnya, tidak bisa memberikan alasan bahwasanya perusahaan itu
mewakili secara nasional ya berarti wajib dituliskan di dalam judulnya nama perusahaan ataukah nama desanya, nama kecamatan harus detail. Itu memang harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis seperti itu nanti akan ditagih. Apakah bisa mewakili? Maksudnya nagihnya dari sisi sampling. Secara teknik pengambilan sampelnya, apakah bisa mewakili dengan responden tersebut, responden di desa A saja, apakah bisa mewakili satu kota Batu, misalkan seperti itu. Nanti akan menjadi pertanyaan. Karena tidak bisa, karena contoh kasusnya ini akan berbeda-beda kondisi karakteristik petani di desa A dan di desa B, apalagi dengan segitu luasnya di Kota Batu itu juga nanti menjadi pertanyaan publik, menjadi pertanyaan penguji ataukah orang pembacanya. Kalau nulis artikel pasti nanti akan ditanya. Kalau skupnya di Kota Batu, maka setidaknya harus adil semuanya, harus diambil dari berbagai banyak desa, dari berbagai banyak kondisi seperti itu. Gitu ya Rizal ya. Jadi perlu untuk ditulis Baik, ya. Bapak. Terima Mm-mm. kasih. Ya, Pak. Oke, sip, pertanyaan bagus. Tapi nanti masalah itu nanti teman-teman bisa bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing ya. Kemudian, jadi gini sifatnya. Oh, Ferdinand mau tanya. Oke, sebentar. Jadi gini sifatnya. Proposal, seminar proposal dan seminar hasil. Jadi syaratnya adalah seminar proposal atau seminar hasil dan ujian akhir. Jadi tahapannya adalah nanti misalkan teman-teman seminar proposal, berarti tanpa seminar hasil langsung ujian skripsi. Misalkan belum seminar proposal, tapi datanya sudah dapat semua, nanti diskusi dengan dosen pembimbing ya sudah tanpa seminar proposal tapi harus seminar hasil. Seminar hasil kemudian lanjut ujian skripsi. Oke ya, itu. eh oke Ferdinand, ada pertanyaan? Pak Zul izin bertanya. Mm-mm. Nah, jadi kan tadi Pak Zul sudah menyampaikan kalau kita ini sebagai mahasiswa di dibebaskan untuk menyusun tugas akhir ini kan bisa dalam bentuk skripsi dari bab 1 sampai bab 5 itu bisa dalam bentuk artikel jurnal dan Mm-mm. sebagainya gitu kan Pak. Hah? Nah, pertanyaan saya itu eh, untuk yang memilih artikel dan jurnal itu apakah juga harus menyusun proposal ini, Pak? Apakah nggak bisa langsung kita membuat di manuskrip artikel jurnal itu? Oke, oke Ferdinand. eh Gini, tadi ada beberapa tipe ya. Yang saya sampaikan dari pertanyaan Ferdinand adalah yang tipe skripsi dengan tipe artikel. Yang pertama, yang saya bicarakan skripsi artikel dulu. Kalau misalkan dari awal tanpa membuat proposal, langsung bentuk manuskrip artikel, itu syaratnya saat ya boleh seminar proposal atau seminar hasil, kemudian nanti saat ujian, untuk mendaftar ujian teman-teman wajib ada LOA. LOA itu ya berarti sudah submit yang kemudian sudah tahap review, kemudian merevisi dan misalkan sudah di ACC oleh pihak jurnal dapat LOA. LOA itu ada nanti satu lembar yang keterangannya teman-teman artikelnya itu akan dipublish di bulan apa. Jadi belum publish tapi sudah diterima ya intinya ada jaminan awal bahwasanya artikel itu sudah akan dipublish tapi masih tahun depan misalkan, tapi sudah ada dapat keterangan itu namanya LOA. Itu syaratnya kalau menulis langsung dalam bentuk artikel tanpa menulis proposal syaratnya adalah LOA. Yang tipe yang kedua bentuk skripsi. Bentuk skripsi itu saya tegaskan lagi bukan bab 1 sampai bab 5, tapi bab 1 sampai bab 3 proposal, kemudian hasil pembahasan yang biasanya di bab 4 dan bab 5 gambaran umum dan hasil pembahasan dan kesimpulan itu langsung dikemas dalam bentuk artikel. Jadi bab 1 sampai bab 3 proposal itu kemudian setelah seminar proposal turun lapang teman-teman langsung bimbingan membuat artikel. Artikel itu dalam bentuk ya kayak yang artikel ilmiah tadi langsung ditumpuk ke dalam proposal dan artikel nanti dijadikan satu kesatuan namanya skripsi itu.
Tapi perbedaannya adalah yang tipe skripsi itu teman-teman tidak wajib saat mendaftar ujian itu tidak wajib LOA. Hanya submit saja itu sudah boleh untuk melakukan untuk ujian. Jadi lebih ringan. Artinya lebihnya adalah kalau submit itu sebenarnya kan teman-teman tinggal submit saja, tidak diwajibkan untuk sampai pada level publis. Tapi ya nanti harapannya bisa. Tapi kan kalau menunggu di jurnal sampai pada LOA dan publish itu sebenarnya tergantung jurnalnya. Ada yang sangat panjang sekali sampai satu semester, sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai setahun, setahun itu nggak direview juga ada. Jadi tergantung artikelnya ya, seperti itu. Jadi ya ada plus minusnya. Kalau teman-teman bisa melakukan penelitian lebih awal dan bisa menulis artikel, misalkan tugas-tugas kuliah kemarin kan yang outputnya dari misalkan ekonometrika ataukah dari analisis kuantitatif atau kualitatif, itu ada tugas outputnya jurnal, itu kan harapannya teman-teman bisa submit lebih awal dan proses untuk LOA-nya lebih cepat sehingga nanti bisa konversi saja ke situ. Gitu Ferdinand. Jadi ada dua tipe ya. Sorry, ada banyak tipe. Dari pertanyaan Ferdinand, dua tipe tadi itu bedanya. Baik Pak Jul, terima kasih. Oke, sama-sama Ferdinand. Siva, silakan. Baik, Bapak, saya Mhm. izin bertanya. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, masalah terkait jangka waktu skripsi, karena kan di agribisnis ini baru sosialisasi sekarang ya, Pak. Dan Mhm. biasanya kalau untuk skripsi itu bisa untuk lulus di 3,5 tahun Ya, bisa. di semester 7 ini. Dan semester 7 ini kalau nggak salah di Januari kelarnya ya, Pak. Jadi Mhm. eh, tiga Januari bulan, atau Februari? ya antara Januari dan Februari. Jadi kurang lebih 3 bulan. Eh, Ya. yang pertama, apakah di angkatan sebelumnya ada Mhm. yang bisa 3,5. mencapai 3 bulan itu untuk kelar skripsi. Dan Oke. pertanyaan kedua saya itu kalau misalkan saya mau skripsian di daerah rumah ya Pak, itu biasanya bimbingannya apakah bisa lewat online apa harus tetap offline Pak? Terima kasih. Rumah itu di mana? Coba. Di luar Malang Pak, Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Pertanyaan yang pertama terkait waktu lulus ya. Di kakak tingkat ada. Dari tahun ke tahun ada. Tapi ya memang tidak banyak. Memang target di prodi ya semoga bisa 3,5 tahun. Kalau enggak ya misalkan mepet pun kelewat ya pokoknya 4 tahun persis semoga bisa lulus semua. Tapi ya biasanya kan ya meleset ada yang lebih dari 4 tahun juga ada. Tapi ya usahakan kita komitmen bersama semoga bisa 4 tahun persis. Di apa namanya kakak tingkat kalian ada beberapa yang bisa konversi dari PKM juga ada yang 3,5 tahun. Juga yang versi reguler juga ada. Yang COE juga ada. Ya nggak banyak, tapi juga nggak sedikit. Ya lumayan juga. Ada beberapa yang bisa lulus 3,5 tahun. Itu jawabannya yang pertama. Jadi makanya tadi di awal pertemuan tadi di Zoom awal saya sampaikan kita lebih beruntung daripada prodi lain yang penelitiannya itu kalau di lapang misalkan salah satu contohnya kalau berbudidaya itu butuh waktu yang sangat panjang. Ada dia melakukan perlakuan-perlakuan tertentu yang kemudian satu musim itu satu penelitiannya bisa sampai 4 bulan. Misalkan gagal panen, dia nanti harus menanam lagi dan seterusnya. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan kita yang ya tergantung ya penelitiannya ya. Kalau kita lebih ke arah sosial humaniora, berarti kan menganalisis misalkan perilaku konsumen, perilaku produsen, eh, perilaku hal-hal kebijakan pemerintah, misalkan hal seperti itu kan datanya lebih lebih cepat diperoleh.
Katakan misalkan wawancara ke responden ke pangan organik misalkan. Wawancara targetnya ke konsumen di Superindo misalkan. Teman-teman tinggal mantengnya tiap hari di Superindo, kemudian bisa wawancara ke konsumen Superindo yang yang sesuai kriteria. Tinggal standby 1 minggu selesai insya Allah. 1 minggu 2 minggu itu misalkan katakan setelah dianalisis teknik sampling dapatlah 50 responden atau 100 responden. Nongkrong di sana sampai 1 minggu insya Allah selesai itu. 1 hari bisa misalkan katakan dapat 10 orang, berarti butuh 10 hari. 10 hari ini estimasi kita hitung-hitungan secara konkret saja ya. Misalkan katakan 1 hari 10, kalau dibantu teman bisa saja 1 hari bisa satu, misalkan 1 orang 10, berarti kan bisa 20 orang kalau 2 orang. Atau dibantu teman 3 orang, misalkan 1 hari dapat 30, 1 minggu selesai, 3 hari selesai. 1 minggu selesai dapat data, tabulasi 1 hari, 2 hari selesai, analisis 5 menit selesai. Analisis kan teman-teman kalau di analisis di statistik atau di ekonometrika kan bisa cepat toh itu. Kemudian tinggal menarasikan secara gambaran umum paling 1 minggu selesai berdasarkan analisisnya juga. Kalau mau mensitasi lebih panjang lagi ya butuh seminggu 2 minggu selesai. Artinya estimasi pengerjaan 1 minggu 2 minggu 2 minggu sudah selesai dalam bentuk analisis dengan bimbingan dan seterusnya bisa saja satu satu bulan selesai. Ini kalau kalau lancar ya. Eh, jadi kalau sisa waktu ini 3 bulanan, 2 sampai 3 bulan, insya Allah selesai. Cukup. Ya memang ini juga baru bukan saya seperti apa ya. Artinya bukan berarti sebelumnya tidak eh, 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 terlibat atau seperti apa. Karena ini kan baru saja pelantikan 1 minggu nih. Baru saja pergantian Kaprodi 1 minggu ini yang kemudian eh, sebelum-sebelumnya juga banyak agenda prodi yang kemudian baru bisa kita agendakan sosialisasi minggu ini. Ya semoga teman-teman bisa menuntut untuk segera bimbingan. Apalagi kemarin kan juga teman-teman masih sibuk dengan magang masing-masing. Eh, 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 eh. Ya ini momen bagi kami paling tercepat nih. Semoga bisa teman-teman bisa ngejar. Karena baru saja kan ini ada pergantian dari sisi semua lini, baik dari apa namanya dekanat, kemudian kaprodi, sekprodi juga berganti semua. Ada yang tetap, ada yang berganti. Ya semoga nanti teman-teman bisa nutut melaksanakan sampai pada 3 tahun setengah bisa lulus tepat waktu. Gitu ya, Siva ya terkait pertanyaan tadi terkait ya. Ya, sebelumnya Prodi juga fair juga mohon maaf atas keterlambatan untuk melakukan sosialisasi. Memang idealnya sih secepatnya saat teman-teman KRS-an itu kemudian baru masuk kuliah seminggu 2 minggu sudah harus segera disosialisasikan berjalan dengan seiringnya magang juga nanti seiringnya teman-teman magang juga bisa ada gambaran bagaimana mengambil data. Oke ya gitu ya, Siva. Baik, Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf, Bapak, yang untuk pertanyaan kedua Oh, saya, tentang apa tadi? yang bimbingan online offline itu untuk yang Oke, penelitian di luar Malang. gini. eh Tergantung yang pertama ya saja tergantung nanti dosen pembimbing. Saya sebagai kaprodi juga tidak bisa memaksakan Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan online karena tugas aktivitas offline itu sangat banyak, tidak hanya apa namanya mantengi di depan laptop secara online untuk mengoreksi satu-satu ya. Jadi eh, secara offline online-nya memang lebih enak dan lebih paham ketika bimbingan secara offline. Yang pertama. Yang kedua, kesibukan itu ya. Jadi kalau ngoreksi dengan secara online, memberikan catatan di samping itu lebih sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Perlu kita akui bersama.
baik dari sisi dosen ataupun mahasiswa, teman-teman ketika melaksanakan review, menuliskan di samping baca satu-satu itu kan sangat panjang dibandingkan ketika kita diskusi secara lisan, ketemu tatap muka, kemudian ada poin-poin yang kita sepakati bersama, ada coretan, kemudian dikasih catatan-catatan, secara ngobrol, secara pemahaman itu lebih lebih mudah dipahami ketimbang online. Yang kedua ya, secara pemahaman juga, secara kondisi. Yang berikutnya, ya barangkali Bapak Ibu dosen ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Itu yang susah juga untuk prodi melakukan. Tapi memang baiknya sih offline. Kalaupun misalkan di luar Malangnya, di mana sampai Jabodetabek ya, masalahnya itu ya terlalu jauh ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang di kemarin angkatan kakak tingkat kalian di Sidoarjo itu, ketika bimbingan ya datang ke sini, kemudian nginap di teman sehari, 2 hari di rumah, di kosan teman-teman, kemudian balik pulang lagi itu juga boleh. Artinya itu hal, upaya yang bisa dilakukan, bisa saling bersama. Tapi tidak menutup kemungkinan online juga bisa, cuman responnya barangkali lebih lama sekali. Tidak Bapak Ibu saja, saya sendiri pun sebagai contoh kemarin siapa ya, Laila atau John itu bimbingan magang dengan saya secara online pun, saya buka HP itu juga jarang-jarang. Artinya karena ada kegiatan rapat di situ, rapat sini, kemudian banyak agenda ya, agenda-agenda yang kemudian harus fokus secara, artinya fokus di kampus. Rapat itu pun tidak hanya sekedar dosen mendengarkan kemudian buka HP. Memang ada hal yang didiskusikan yang kemudian kita harus fokus dalam satu momen tersebut. Kalau kita melewatkan momen tersebut, tidak fokus ke hal tersebut, kan juga kita sama-sama memahami ya. Artinya secara secara hal tersebut, saya sampaikan secara gamblang saja. Seperti itu kondisinya. Kemudian lanjut di rapat berikutnya lagi ya, fokusnya sudah tidak bisa lagi. Artinya ada hal minus ketika kita bimbingan secara online. Tapi tetap saya usahakan juga saat waktu longgar saya tetap akan membaca bimbingan secara online tersebut, karena eh, Laila di Medan, John juga di Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, pas saat longgar saya pasti akan menyempatkan untuk membaca dan mereview dari tulisan itu. Kemudian ya susahnya itu kalau sehingga kan harus bisanya hanya chat kemudian atau memberikan voice note seperti itu. Ya kalau bimbingan secara online atau memberikan catatan di dalam eh, Word-nya itu atau di PDF-nya itu. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi baiknya memang sih offline, kita bisa ketemu langsung. Dan Bapak Ibu dosen kan tidak hanya satu dua mahasiswa saja yang dibimbing, banyak sekali. Ini satu angkatan, belum angkatan-angkatan sebelumnya lagi, belum lagi Bapak Ibu dosen eh, yang sudah doktor ataupun profesor itu biasanya ngajar di S2, S3, dan itu bimbingan juga, dan juga ada kegiatan mengajar juga. Jadi banyak sekali agenda-agenda itu, dan baiknya memang bimbingan secara offline. Tapi saya tidak memberikan jawaban bisa tidaknya ini ya, tergantung Bapak Ibu dosen. Kalaupun coba ditanya saja, kalaupun bersedia untuk melakukan bimbingan melalui Zoom ataukah melalui itu juga boleh saja. Artinya, tapi kalau tidak diperbolehkan dosen pembimbing ya jangan protes ke prodi. Artinya itu hak Bapak Ibu dosen pembimbing juga. Dan saya juga menyadari itu karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di prodi. Itu ya, Siva ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Oke, nanti lebih lanjut dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Oke, Soib, ada pertanyaan berikutnya silakan. Izin bertanya Bapak, semisal Oke, kan kita sudah memiliki judul nih Pak, sama ada komunitas yang sudah mau diambil. mau Cuman apa? Data? sudah sudah ada judul. Oh, Nah, judul, sudah oke. ada juga komunitas. Sesuai judulnya itu sama Hmm, komunitasnya itu sudah ada. Nah, tapi kita oke. tidak ada rekomendasi tempat untuk itu dari tempat kayak penelitiannya, Bapak. Dari prodi Hmm, itu apakah ada rekomendasi untuk tempat-tempat yang kita inginkan itu, Pak, dari judul tersebut? oke. Nanti terkait itu,
lebih lanjut nanti ada dosen pembimbing. Tapi gak apa-apa teman-teman nanti kalau masih bingung lokasinya ditulis apa adanya rencananya di mana dulu yang di Google Form tadi ya, Sohib ya. Diisi aja rencananya di mana meskipun nanti belum pasti nggak apa-apa nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti intinya apa kesepakatan itu adalah bukan di prodi tapi di dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing akan memberikan arahan, oh cocoknya di lokasi ini, di mana, di perusahaan mana, atau di desa mana, di kecamatan mana, nanti diskusi dengan prodi. Tentunya mahasiswa juga akan memberikan hak untuk mengusulkan, pengennya di sini apakah sesuai atau tidak, nanti diskusi bersama. Intinya bukan berdasarkan kemauan mahasiswa atau berdasarkan kemauan dosen saja, tapi nanti bisa diskusi keduanya, saling dua arah lah intinya diskusi itu. Itu Soib. Jadi sambil diisi aja dulu di Google Form-nya, sembari nanti kalau sudah dapat dosen pembimbing segera diskusikan dengan dosen pembimbing. Itu. Baik, baik, Ada? Bapak. Oke, Terima oke kasih, Soib. Bapak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Bapak izin bertanya. Oke, siapa? Ratna. Iya, Bapak. Oke, oke Ratna. Semisal kita sudah punya data primer, tapi diperoleh data primer itu memperolehnya udah agak lama, Pak. Itu apa masih bisa digunakan? Tahun berapa? Tahun 2024. Oh, nggak masalah. Gini, kalau data sekunder itu kalau usahakan data yang terbaru ya. Tapi kalau data primer kan yang terbarunya kan sebenarnya kan tahun 2000 ini kan tahun 2025 ya. Paling nggak misalkan tentang usaha tani kan berarti periode sebelumnya nggak mungkin periode yang sedang berjalan ini karena belum panen. Berarti kan periode sebelumnya. Boleh dilakukan. Kalau misalkan pertanyaan lagi, kalau bukan tahun 2024, tahun 2023. Nah, coba cek lagi relevan nggak dengan kondisi sekarang. Jangan-jangan biayanya sudah naik. Waktu itu misalkan masih murah, tahun data sekian, harganya sekian. Ternyata di tahun 2025 ini atau 2024 itu sudah sangat tinggi, jauh berbeda. Itu nanti akan bias. Tapi misalkan tetap mau digunakan data yang 2022, 23 ya nggak apa-apa. Berarti kan harus ada keterangan di situ, di metode itu dicantumkan bahwasannya datanya sekian sampai sekian sehingga sehingga pembaca akan tahu oh bahwasannya ini penelitian tahun sebelumnya, nanti bisa memperkirakan. Jadi harus benar-benar diperjelas tahunnya. Jadi intinya adalah boleh, Ratna. Tapi harus fair. Intinya kalau penelitian itu harus objektif. Fairnya adalah kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Kalau misalkan tahun tersebut di situ ya tahun sekian, jangan dianggap itu tahunnya terbaru padahal tahunnya lama. Nggak apa-apa, tapi tetap harus dicantumkan bahwasanya ada keterangan bahwasanya datanya itu adalah tahun sekian itu. Boleh, Ratna. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada Febri, maaf Pak izin bertanya karena terlewat untuk daftar gambar, daftar tabel itu wajib atau pasti wajib ini kalau daftar kan baiknya kalau secara lengkap kan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan itu kan nggak susah. Tinggal di apa istilahnya ada yang di dulu dapat mata kuliah pengoperasian apa namanya Word enggak ya? Itu ada nanti coba sambil teman-teman buka di YouTube ya kan bisa otomatis teman-teman tinggal di heading yang daftar tabelnya nanti akan muncul di otomatis di daftar tabel kemudian daftar lampiran juga sama daftar gambar juga sama jadi baiknya kalau nggak ada gambar ya memang nggak perlu ada berarti kan bukan berarti opsional ya tapi jawabannya kalau ada gambarnya di dalam itu berarti wajib untuk menampilkan daftar gambar kalau tidak ada gambarnya ya berarti memang nggak ada seperti itu ya sesuaikan saja dengan isinya. Jadi artinya kalau isinya nggak ada gambar, nggak ada tabel ya sudah ya berarti daftar isi saja. Gitu, Feb. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Yang tadi kan proposal sudah saya sampaikan cara penulisannya seperti itu. Ini yang jalur jalur skripsi loh ya.
Berarti menyusun proposal tadi, kemudian setelah melakukan penelitian dan hasilnya sudah keluar, teman-teman bisa langsung bimbingan dengan dosen pembimbing dalam bentuk sistematika penulisan artikel seperti ini. Yang isinya adalah abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan. Secara isi nanti teman-teman bisa bimbingan dengan dosen pembimbing saja. Karena sangat panjang sekali kalau saya jelaskan lagi ini, butuh waktu sejam lagi. Nah, ini teman-teman, kalau template di umum seperti ini. Kalau misalkan sudah ditentukan oleh dosennya, dosen pembimbing, eh, bisa memasukkan ke dalam jurnal JEPA misalkan di UB Sinta 4 ataukah di Agri Ecobis di Agribisnis UMM Sinta 3. Berarti langsung teman-teman download saja masuk ke dalam OJS-nya di sistem webnya. Itu biasanya langsung masuk ke situ. Nanti dicari aja di scroll ke bawah di pojok kanan. Biasanya di kanan itu ada namanya template. Nanti template itu teman-teman download saja sesuaikan dengan template itu. Jadi artinya apa? Sistematika penulisan artikel ini fleksibel sesuai dengan jurnal yang dituju karena gaya penulisan jurnal satu dengan jurnal lainnya itu berbeda-beda. Ada yang versi seperti ini, ada yang versi dua kolom. Jadi dua kolom itu maksudnya adalah nanti ada garis yang mana ini nanti ada kolom kiri, kolom kanan seperti koran kayak gitu. Ada yang juga seperti itu. Ada yang versi berbahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versinya beda-beda. Nah, itu tergantung dari jurnalnya tersebut. Jadi intinya nanti teman-teman diskusi dengan dosen pembimbing mau dimasukkan ke jurnal mana, mau disubmit ke jurnal mana, maka jurnal tujuan tersebutlah menjadi template dari artikel ini. Kalau tidak diberikan gambaran kemana ya, coba nanti teman-teman diskusikan ya ke artikel mana. Kalau misalkan tidak dosen itu tidak dosen tersebut tidak memberikan arahan untuk publikasi misalkan ini tidak layak untuk dipublikasi misalkan nggak perlu, maka teman-teman wajib template umum saja seperti ini juga boleh. Jadi abstrak misalkan kasusnya misalnya sudah keburu mau DO, kemudian data apa artinya bagi dirasa dosen pembimbing tersebut penelitian tersebut kurang kurang baik atau kurang bagus misalkan sehingga tidak layak untuk dipublikasikan, maka dibuat template yang umum seperti ini saja. Ini biasanya kasus-kasus yang mendekati DO sih. Kalau teman-teman yang 3,5 tahun masih berjalan ini ya tetap akan diminta teman-teman mengupayakan bisa sampai pada submit seperti itu. Kalau yang sekarang mendekati DO itu angkatan 2019. Jadi dia harus selesai yudisium sebelum bulan Juni. Masih ada waktu 1 semesteran lah ya, kurang lebih 1 semester. Oke, itu sekilas ya gambarannya. Jadi jangan sampai keliru. Bab 45 itu sudah tidak ada lagi. Teman-teman langsung menulis dalam bentuk artikel ini setelah menulis proposal itu. Oke ya. Sementara itu karena sudah jam 11.45, tidak terasa sudah jam berapa tuh? 11.12. Ya hampir 2 jam. 1 jam setengah ya. 1 jam setengah menuju 2 jam.